Pernah nggak kamu mikir, kenapa ada merek yang bisa bertahan puluhan tahun? Sementara banyak merek lain muncul sebentar lalu hilang begitu saja. Padahal semua perusahaan itu pasti mulai dari titik yang sama, bikin produk, menjual, dan berharap produknya laku. Tapi yang membedakan bukan sekedar rasa, harga, atau iklan besar-besaran. Rahasianya ada di satu hal, strategi produk. Bagaimana perusahaan merancang, mengelola, dan meremajakan produknya dari kelahiran, pertumbuhan, sampai berevolusi lewat rebranding. Karena di dunia bisnis, produk itu kayak makhluk hidup. Kalau nggak bisa beradaptasi, dia akan segera punah. Kalau kita dengar kata produk, yang terbayang biasanya barang, sesuatu yang bisa dilihat, disentuh, dan dibeli. Padahal, produk itu lebih luas dari sekedar benda. Produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, mulai dari barang fisik, ide, sampai gaya hidup. Tapi, nggak semua yang dijual itu berbentuk benda. Ada juga yang namanya jasa, aktivitas yang memberi manfaat, kayak layanan ojek online, konsultasi dokter, atau bahkan kuliah daring. Semua itu produk juga, tapi dalam bentuk layanan. Dan yang lebih menarik lagi, sekarang perusahaan nggak cuma menjual produk atau jasa, mereka juga menjual pengalaman. Kesan emosional yang dirasakan pelanggan saat berinteraksi dengan merek. Misalnya, rasa tenang karena mendapat pelayanan yang cepat, atau rasa bangga karena memakai produk yang bikin percaya diri. Jadi, kunci sukses bisnis hari ini bukan cuma soal menjual barang, tapi soal bagaimana membuat pelanggan merasakan nilai di baliknya. Karena yang diingat orang bukan sekedar apa yang mereka beli, tapi bagaimana mereka merasakannya. Dalam dunia pemasaran, tidak semua produk dibuat untuk orang yang sama. Ada yang ditujukan langsung untuk kita sebagai individu, dan ada juga yang justru dibuat untuk perusahaan lain. Produk konsumen misalnya, ini yang kita pakai sehari-hari. Sabun, mie instan, air mineral, pakaian, handphone. Tujuannya sederhana, memenuhi kebutuhan pribadi dan memberi kenyamanan hidup. Sedangkan produk industri, itu beda cerita. Produk ini tidak untuk dikonsumsi langsung, tapi untuk menunjang proses bisnis. Bisa berupa mesin, bahan baku, alat produksi, atau perangkat pendukung lain. Contohnya begini, tepung terigu yang kamu pakai untuk membuat gorengan di rumah, itu produk konsumen. Tapi tepung terigu yang dibeli pabrik roti dalam jumlah besar untuk memproduksi ribuan roti setiap hari, itu produk industri. Dua-duanya sama-sama produk tepung terigu, tapi cara menjualnya, cara promosinya, bahkan cara membangun relasinya benar-benar berbeda. Itulah kenapa memahami siapa yang kita layani jadi sangat penting. Karena dalam bisnis, strategi yang berhasil di pasar konsumen belum tentu cocok di pasar industri. Setiap produk punya target, punya bahasa, dan punya jalannya sendiri. Dan disinilah seni pemasaran benar-benar dimulai. Seperti manusia, setiap produk juga punya umur. Ada masa lahirnya, masa tumbuh, masa jaya, dan masa penurunan. Awalnya produk diluncurkan ke pasar. Inilah tahap perkenalan.
Perusahaan mulai memperkenalkan merek, mencari perhatian, dan menanam kepercayaan. Kalau diterima dengan baik, produk masuk ke tahap pertumbuhan. Penjualannya naik, pesaing mulai bermunculan, dan promosi gencar dilakukan di mana-mana. Setelah itu, produk mencapai tahap kedewasaan. Inilah masa keemasan. Penjualannya stabil, mereknya dikenal luas, dan perusahaan menikmati hasil dari kerja keras sebelumnya. Tapi kalau di fase ini mereka berhenti berinovasi, maka cepat atau lambat penurunan akan datang. Kalian ingat Nokia? Dulu Nokia jadi raja ponsel dunia. Tapi ketika tren berubah ke smartphone layar sentuh, mereka terlambat beradaptasi. Teknologi berubah, pasar bergerak, dan Nokia pun tersisih. Itulah pelajaran penting dari daur hidup produk. Setiap tahap butuh strategi pemasaran yang berbeda. Strategi yang digunakan saat peluncuran tidak bisa dipakai lagi di masa jaya. Dan strategi yang digunakan di masa jaya tidak akan bisa menyelamatkan produk yang sudah menurun. Karena dalam bisnis, bertahan bukan soal seberapa besar kamu sekarang, tapi seberapa cepat kamu bisa berubah ketika pasar mulai berubah. Dalam dunia bisnis, merek bukan sekedar nama atau logo. Ia adalah identitas, karakter, dan janji yang dipegang oleh sebuah perusahaan. Merek adalah alasan kenapa orang memilih satu produk di antara ribuan pilihan lain. Karena di balik setiap nama besar, ada rasa percaya yang dibangun dari waktu ke waktu. Ketika seseorang bilang beli Aqua, itu bukan cuma soal air minum. Itu tentang keyakinan bahwa airnya bersih, aman, dan berkualitas. Atau ketika orang memilih Pepsodent, mereka nggak cuma sekedar beli pasta gigi. Mereka membeli rasa aman, gigi yang sehat, dan citra keluarga bahagia yang sudah tertanam di pikiran mereka. Itulah kekuatan brand. Ia memberi makna pada produk yang sebetulnya biasa saja, mengubahnya menjadi sesuatu yang punya nilai, punya emosi, bahkan punya jiwa. Tanpa brand, produk hanyalah barang di rak toko. Tapi dengan brand, produk bisa jadi bagian dari kehidupan seseorang. Dan disitulah letak seni pemasaran. Bukan hanya menjual barang, tapi membangun kepercayaan yang hidup di hati pelanggan. Setiap merek, sekuat apapun, pada akhirnya akan sampai di titik di mana dunia di sekitarnya berubah. Selera konsumen bergeser, tren komunikasi berkembang, dan teknologi membuka cara baru untuk berinteraksi. Saat itulah perusahaan perlu nafas baru, tapi tanpa kehilangan jati diri. Itulah yang disebut rebranding. Rebranding bukan soal mengganti logo, tapi soal membangun persepsi baru. Ini tentang menyegarkan citra lama agar tetap relevan dengan zaman. Langkahnya pun harus strategis. Pertama, tentukan target audiens. Siapa yang ingin kamu raih di era baru ini? Kedua, definisikan karakter baru merekmu. Apakah ingin tampil lebih modern, lebih ramah, atau lebih eksklusif? Ketiga, wujudkan lewat visual, warna, tipografi, dan logo yang mencerminkan perubahan itu. Dan keempat, jaga konsistensi. Karena perubahan yang tidak konsisten justru membingungkan pelanggan. Kita bisa lihat contohnya, Gojek. Dulu, Gojek cuma layanan ojek online. Sekarang berevolusi jadi super app dengan ekosistem digital yang lengkap. Pesan makanan, bayar tagihan,
kirim barang, semuanya di satu aplikasi. Atau ada XL, yang dulu identik dengan warna biru tua dan komunikasi konvensional. Kini tampil dengan biru muda dan pesan baru, hidup digital yang lebih ringan dan modern. Rebranding bukan berarti melupakan masa lalu, tapi menyiapkan diri untuk masa depan. Karena merek yang hebat bukan yang paling tua, melainkan yang paling mampu beradaptasi. Dalam dunia bisnis, produk dan jasa itu ibarat dua sisi mata uang yang sama. Sama-sama ingin memuaskan pelanggan, tapi dengan cara yang berbeda. Produk berfokus pada logika. Orang membeli karena mereka menilai fitur, kualitas, dan manfaatnya. Contohnya, saat kita memilih smartphone, yang pertama kali kita perhatikan biasanya spesifikasi, kualitas kamera, kapasitas baterai, kecepatan prosesor. Kita menimbang dengan kepala, rasional, terukur, dan jelas. Tapi kalau bicara jasa, semuanya berubah. Jasa tidak bisa disentuh, tidak bisa disimpan, dan tidak bisa dikembalikan. Yang dijual bukan barang, tapi kepercayaan dan pengalaman. Ketika kamu datang ke toko, yang membuatmu kembali bukan cuma produk di rak, tapi senyum ramah karyawan, kecepatan layanan, dan rasa dihargai sebagai pelanggan. Itulah perbedaan mendasarnya. Pemasaran produk dibangun dengan logika, sementara pemasaran jasa tumbuh dari emosi. Tapi di era sekarang, keduanya tidak bisa dipisahkan. Produk terbaik sekalipun butuh pengalaman pelanggan yang menyenangkan, dan layanan terbaik pun perlu didukung produk yang solid. Jadi, rahasia strategi pemasaran yang efektif bukan memilih antara logika atau emosi, tapi menyatukan keduanya. Membuat pelanggan percaya dengan hati dan puas dengan akal sehat. Kalau kita lihat lebih dalam, strategi produk itu bukan sekedar cara menjual barang. Ia adalah cara memahami manusia. Karena di balik setiap keputusan pembelian, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar harga atau fitur. Ada perasaan, ada kebiasaan, ada harapan yang mendorong seseorang untuk memilih satu merek dibanding yang lain. Strategi produk yang hebat bukan cuma soal menciptakan barang baru, tapi soal menciptakan makna. Bagaimana produk itu bisa menjawab kebutuhan, menyentuh emosi, dan menjadi bagian dari kehidupan pelanggan. Itulah sebabnya, bisnis yang benar-benar memahami konsumennya akan selalu menemukan cara untuk bertahan. Tapi, bisnis yang hanya menjual tanpa makna, cepat atau lambat, akan dilupakan. Karena di dunia yang terus berubah ini, yang abadi bukan produknya, tapi kepercayaannya. Dan, seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.